Hai semua, welcome to my YouTube channel. Salam bertemu lagi dengan saya Rina. Saya suka sekali membahas tentang gaya hidup minimalis, frugal living, budgeting, decluttering, dan hal-hal lainnya yang masih berputaran dengan gaya hidup minimalis. Dan hari ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang bisa menghambat atau membatalkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Dan hari ini saya akan membagikan 10 hal yang bisa merusak uh, pikiran kita, bisa merusak tujuan kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom komentar. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe, karena dengan subscribe Anda mendukung saya, Anda mensupport saya untuk terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis. Oke, kita langsung saja ke tujuan dari konten kita kali ini, yaitu 10 hal yang bisa merusak niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Let's go! Hal pertama yang bisa membatalkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah decluttering dengan terburu-buru. Jadi teman-teman semua, ketika kita melakukan decluttering adalah cara kita memilah-milah barang mana yang masih layak kita pakai, barang mana yang sudah tidak layak kita pakai, dan barang mana yang sebenarnya sudah pantas untuk kita singkirkan dari kehidupan kita. Jadi teman-teman, sebelum kita mendecluttering barang di dalam ruangan kita harus tentukan terlebih dahulu bahwa hal atau barang ini memang benar-benar sudah tidak layak untuk kita pakai atau memang sudah tidak muat untuk kita pakai, jadi kita bisa memberikan atau mendonasikan kepada orang lain. Karena ketika kita memberikan kepada orang lain, kita itu benar-benar harus merelakan barang kepunyaan kita itu berpindah tangan. Jadi jika teman-teman mendecluttering dengan terburu-buru, maka tentu saja teman-teman semua, hal ini akan membuat teman-teman itu merasa cepat bosan dan merasa bahwa teman-teman itu membuang barang kepunyaan teman-teman dengan terburu-buru, dan teman-teman itu merasa bahwa mendecluttering adalah pekerjaan yang berat, dan juga karena teman-teman juga merasa tidak mau merelahkan barang itu kepada orang lain, jadi harus mendecluttering itu dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang sebenarnya memang benar-benar sudah tidak kita pakai atau sudah tidak kita butuhkan, sehingga hal ini tidak bisa merusak niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, jika ingin mempertahankan niat teman-teman untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, maka teman-teman harus mendeclutteringnya dengan penuh perasaan atau dengan penuh kesadaran. Kita tidak boleh terburu-buru, karena terburu-buru maka teman-teman kita akan meninggalkan gaya hidup minimalis ini. Dan hal kedua yang bisa merusak niat kita sebagai seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah karena meniru gaya hidup orang lain. Jadi teman-teman, ketika kita menjalani gaya hidup minimalis ini, kita jangan mencobakan diri kita untuk meniru gaya atau meniru trennya orang lain. Kita harus hidup atas versi diri kita sendiri. Kita tidak boleh meniru gaya orang lain, karena ketika kita meniru gaya orang lain, hal ini tentu akan kita merasa terbebani, karena sebagai contohnya kita melirik tetangga yang punya mobil mewah, punya semua yang mewah, dan sedangkan kita adalah orang yang hidup di level standar, ya. Tapi kita berusaha untuk sama, bahkan untuk melebihi orang itu, tapi dengan pendapatan kita yang pas-pasan, akhirnya kita berani mengambil mengutang, ya, mengutang untuk kelihatan sama, kelihatan pro dengan orang lain, tanpa kita sadari bahwa hal ini sebenarnya kita sedang menimbun masalah, dan juga sedang menimbun penyakit dalam pikiran kita. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa gaya hidup minimalis ini harus benar-benar kita jalani versi diri kita sendiri. Jangan kita meniru
gaya hidupnya orang lain. Jadi teman-teman perlu kita sadari bahwa hidup itu harus menjadi versi diri kita sendiri, jangan menjadi copy paste-nya orang lain. Jalani hidup ini, menikmati hidup ini ya sesuai dengan standar kita, sesuai dengan gaya hidup kita, sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita mau meniru gaya hidup orang lain dan juga mengorbankan segala yang menjadi sisa-sisa dari kehidupan kita korbankan untuk mencapai tujuan atau niat kita untuk membeli barang yang sama dengan orang lain. Jadi kita harus benar-benar kontrol, kita harus benar-benar perlu kesadaran bahwa saya harus menjalani hidup sesuai dengan kemampuan saya harus menjalani hidup sesuai dengan versi diri saya sendiri, sehingga saya tidak merasa terbebani. Karena jika kita meniru gaya hidup orang lain, maka kita akan tidak akan pernah bertahan dalam mengadopsi gaya hidup minimalis ini. Jadi jika teman-teman punya niat untuk menjalani gaya hidup minimalis ini, maka teman-teman kita harus menjalani hidup ini penuh kesadaran bahwa kita harus menjadi versi terbaik diri kita sendiri. Dan hal yang ketiga yang bisa merusak niat kita menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah salah mengartikan arti dari gaya hidup minimalis atau mindset kita keliru tentang gaya hidup minimalis. Jadi misalkan sebagai contoh teman-teman, kita ingin menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, tapi kan pada awalnya kita adalah seorang yang hidup maksimal. Jadi ketika kita mencoba diri kita untuk melangkah lebih jauh, untuk merubah hidup kita menjadi seorang maksimal, artinya bahwa kita belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita di masa lalu yang mungkin saja memberikan kerugian pada diri kita sendiri. Jadi misalkan kita harus belajar tentang hal-hal baru mengenai gaya hidup minimalis ini. Kita perlu mencoba hal-hal baru di masa mendatang tentang kehidupan ini. Kita juga perlu harus menentukan akan kemana ke hidup ini saya jalani. Hidup ini akan seperti apa. Semua itu ada di kendali kita. Jadi kita perlu menyadari bahwa gaya hidup minimalis ini atau gaya hidup saya ini harus seperti apa, maksimal atau gaya hidup minimalis. Kita sendiri menyadari akan hal itu. Kita juga menyadari bahwa ketika saya melakukan mengadopsi gaya hidup minimalis ini, itu tandanya bahwa saya sedang mencobakan diri saya untuk mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritas utama dalam hidup. Jadi disitulah kita menyadari bahwa memang gaya hidup minimalis ini sangat membantu kita dalam finansial maupun dalam keharmonisan rumah tangga. Kenapa ini ada hubungannya dengan rumah tangga? Karena dalam satu rumah tangga, kalau kita bayangkan saja bahwa jika kita kekurangan segala sesuatu, apalagi kebutuhan pokok, maka disitulah timbul pertengkaran atau kesalahpahaman antara suami dan istri dan juga anak-anak. Jadi kita perlu menyadari hidup ini hidup sederhana, hidup di atas level sendiri, jangan sama dengan orang lain, karena kita memiliki tujuan, kita memiliki kemampuan masing-masing. Jadi teman-teman semua, kita perlu setting ulang pola pikir kita ya, setting ulang mindset kita tentang gaya hidup minimalis ini, sehingga kita tidak salah kaprah akan gaya hidup minimalis ini. Jadi bisa jadi teman-teman itu berpikir bahwa menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini kita harus memiliki aksesoris serba putih, atau bahkan peralatan dapur serba putih, peralatan tempat tidur serba hitam, atau segala sesuatu yang ada dalam rumah ini kita ubah dekorasinya menjadi warna putih atau warna monokrom. Tidak ya teman-teman. Jadi gaya hidup minimalis ini tidak tentang segala sesuatu harus hitam atau segala sesuatu harus putih, segala sesuatu harus monokrom, tapi gaya hidup minimalis itu adalah cara kita untuk meminimalkan segala sesuatu yang kita punya dan juga meminimalkan mindset kita tentang segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Jadi jangan salah kaprah bahwa gaya hidup minimalis adalah hidup yang pelit, hidup yang terlalu menghemat sampai tidak bisa memilih segala sesuatu untuk dirinya sendiri, bukan. Jadi segala sesuatu itu bisa kita beli, hanya saja seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah orang yang bijak ketika berbelanja. Dia berani membedakan apa yang menjadi kebutuhan utamanya dan apa yang hanya sekedar keinginan atau lapar mata. Jadi memang
orang pelaku gaya hidup minimalis ini mereka itu benar-benar paham dan membedakan hal-hal mana yang mereka butuhkan dan hal-hal mana yang sebenarnya hanya karena tertarik atau hanya karena uh, lapar mata. Jadi gaya hidup minimalis orang-orang ini benar-benar sudah memahami akan kebutuhan utama mereka. Jadi mereka itu uh, membeli segala sesuatu bukan diharuskan ya, membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan keinginan itu tidak menjadi keharusan, tapi yang menjadi keharusan mereka itu adalah hal-hal yang menjadi prioritas utama mereka, misalkan uh, biaya kesehatan, biaya sekolah anak, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang memang menjadi prioritas utama kita, atau tentang juga makanan karena ini sangat berhubungan sekali dengan makanan. Jadi perlu kita sadari bahwa gaya hidup minimalis ini bukan pelit ya, tapi hidup sederhana. Dan cara yang keempat yang bisa menunda atau yang bisa membatalkan niat kita menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah suka menunda-nunda. Jadi teman-teman semua perlu kita sadari bahwa ketika kita suka menunda-nunda, baik itu pekerjaan ataupun segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, hal ini bisa membuat kita meninggalkan gaya hidup minimalis ini. Karena gaya hidup minimalis ini adalah gaya hidup yang benar-benar fokus, benar-benar disiplin, karena mereka itu tahu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Jadi gaya hidup minimalis, seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah mereka yang benar-benar sudah mendisiplinkan diri. Mereka itu tahu bahwa dalam hidup ini harus hidup dengan rapi, hidup yang bersih, konsisten, karena mereka tahu bahwa hidup ini perlu kita nikmati. Jadi hidup sederhana, tapi kita bisa menikmati detik-detik di mana kita sedang melewati masa-masa gaya hidup minimalis ini. Kita perlu kesadaran bahwa gaya hidup minimalis adalah hidup yang membuat kita itu bisa menikmati hidup kita. Dan hal yang kelima yang bisa membatalkan niat kita menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah merasa bahwa gaya hidup minimalis ini adalah beban bagi hidup. Itu tadi saya sudah bilang sebelumnya bahwa jika kita merasa bahwa gaya hidup minimalis ini menjadi beban, itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Karena misalkan kita adalah dulunya seorang suka koleksi ya, tapi setelah kita menjadi seorang minimalis, artinya kita itu sudah bisa mengurangi niat kita untuk koleksi barang. Nah, kita sudah menjadi seorang yang benar-benar bisa membedakan hal mana yang kita butuhkan dan hal mana yang kita inginkan. Tapi ketika kita diajak teman-teman keluar, misalkan di mall atau di mana saja, terus kita melihat ada barang-barang yang kita ingin beli, tapi kita memang masih pikirkan mengenai hidup minimalis, kata orang gaya hidup minimalis itu jangan kita sembarang beli ini beli itu. Jadi akhirnya kita pulang ke rumah mikir dong, tadi aku ketemu sama produk kesayanganku, tapi waktu aku beli masih pikir bahwa ternyata gaya hidup minimalis ini jangan kita membeli barang-barang yang tidak kita butuhkan, atau jangan kita membeli segala sesuatu yang terburu-buru. Akhirnya saya merasa bahwa bosan menjadi seorang gaya hidup minimalis, segala sesuatu diambil itu memang ada damai setiap beli ya. Jadi dengan begitu kita akan meninggalkan kehidupan ini, kehidupan minimalis ini, karena berpikirnya kalau gaya hidup minimalis ini adalah beban pikiran. Kalau pikiran kita terkendali, sudah pasti niat kita akan meninggalkan gaya hidup minimalis ini. Hal yang keenam yang bisa menjadi penghambat atau yang bisa membatalkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah hidup di atas kemampuan kita. Jadi teman-teman, kita perlu menyadari bahwa hidup minimalis artinya hidup sederhana. Jadi kita ya benar-benar harus hidup sederhana, hidup dengan apa yang kita punya. Kita sudah tahu barang ini sudah cukup atau belum untuk kehidupan kita, jadi kita itu sudah tahu sebenarnya. Jadi kalau kita mau naik level dan hidup di atas levelnya orang lain, kita lupa bahwa kita itu level itu dengan standar sekali, dan kita berusaha untuk naik di level yang lebih tinggi, maka kita akan meninggalkan gaya hidup minimalis ini. Mungkin karena dulu teman-teman itu suka belanja ya, suka belanjanya contoh ya, uang 1 juta habis dalam 1 hari. Tapi ketika menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis, uang
100.000 mau habis dalam 1 hari pun masih berpikir. Jadi itulah kenapa teman-teman itu ini menjadi beban banget dalam hidupku. Mau beli ini pikir, beli ini salah, beli itu salah, akhirnya kita merasa bahwa hidup itu atau kita merasa bahwa kita merasakan menjadi orang lain. Itulah kenapa kita sebagai seorang gaya hidup minimalis, kita tidak perlu berpikir yang macam-macam, hanya memikirkan mindset kita itu hanya berpikir tentang diri kita, hanya berpikirkan rumah tangga kita dan semua keluarga kita, bukan pengakuan atau perkataan orang lain. Hal ketujuh yang bisa mematahkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah tidak mau diatur atau susah diatur. Jadi teman-teman semua perlu kita sadari bahwa hidup yang bahagia, hidup yang teratur itu adalah dengan mendisiplinkan diri. Jadi kalau kita itu tidak mau diatur, tidak mau hidup dengan baik, jika kita sudah susah diatur, maka hidup itu akan berantakan. Jadi perlu kita sadari kalau gaya hidup minimalis adalah hidup yang benar-benar bersih, rapi, dan nyaman. Jadi dari 3 kata tersebut tadi kita sudah sadari bahwa ternyata bahagia, keaturan, dan jadi teman-teman, jika teman-teman itu merasa bahwa gaya hidup minimalis ini berat untuk teman-teman karena teman-teman itu tidak mau diatur, maka teman-teman coba belajar dulu dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang masih di bawah standar. Teman-teman berusaha untuk mendisiplinkan diri teman-teman dari hal-hal yang sederhana. Misalkan teman-teman harus bangun di atas tidak boleh di atas jam 5. Teman-teman, saya harus bangun di jam 3 pagi. Ya udah, kita belajar kan harus bangun di jam 3 pagi itu selama minimal 7 hari. Dan kemudian naikkan lagi. Jadi itu adalah standarnya. Atau teman-teman bisa memulai dari hal-hal yang paling kecil, atau main glatrik, atau di olahraga yang rutin, istirahat yang teratur, atau teman-teman boleh mulai dari hal-hal seperti itu. Teman-teman jangan langsung mulai dari hal-hal besar, karena teman-teman itu akan merasa bosan dan akan meninggalkan gaya hidup minimalis. Dan hal yang ke-8 yang bisa menjadi atau membatalkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis adalah takut kehilangan, takut ketinggalan. Jadi teman-teman, mungkin saja teman-teman yang kita dulu adalah seorang suka koleksi. Misalkan saya harus punya sofa yang harganya 9 juta, 10 juta, yang saya harus membeli sofa 1 produk atau 2 produk sekaligus. Karena saya itu melihat tetangga saya itu kemarin baru beli sofa, warnanya cantik, harganya lumayan, jadi saya harus meniru. Jadi saya harus beli juga yang sama, atau bisa jadi saya beli yang lebih mahal dari dia, atau yang kualitasnya lebih bagus dari dia. Jadi teman-teman, disinilah titik yang membuat kita bisa down, kita bisa meninggalkan gaya hidup minimalis ini, karena kita tidak mau kalah, kita tidak mau kalah saing dengan siapapun. Padahal dalam hidup ini tidak perlu bersaing dengan siapapun. Nikmati saja apa yang kita punya, syukuri apa yang kita punya, sehingga hidup kita itu akan terasa lebih aman, lebih damai. Karena kita hanya memfokuskan diri kita pada barang-barang atau segala sesuatu yang menjadi hidup kita, atau segala sesuatu yang kita punya, sehingga kita tidak akan membandingkan hidup kita dengan orang lain atau menghabiskan uang kita hanya untuk menutupi atau terlihat sama dengan orang lain. Dan hal yang terakhir yang bisa membatalkan niat kita untuk menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini adalah selalu merasa kekurangan. Jadi teman-teman, menjadi seorang pelaku gaya hidup minimalis ini, kita yang baru atau mencoba gaya hidup minimalis ini, tentu kita akan merasa kekurangan, karena dulu mungkin kita adalah orang yang suka koleksi. Saya suka beli sofa yang mahal, beli alat elektrik yang mahal, atau gadget yang mahal, tapi sampai di gaya hidup minimalis ini saya harus hidup di bawah standar, atau hidup benar-benar dengan kesadaran apa pendapatan kita dan berapa pendapatan kita, sehingga kita bisa menyadari apa saja yang harus saya beli dan apa saja yang memang tidak harus saya beli, kecuali menghemat gitu. Jadi teman-teman,
jangan karena merasa kekurangan. Kalau kita merasa bahwa serba kekurangan, kita akan mendapatkan gaya hidup minimalis ini. Jadi gaya hidup minimalis ini adalah hidup sederhana, menyederhanakan hidup kita. Kita perlu mensyukuri dan menikmati apa yang menjadi milik kita, bukan jadi stop untuk melirik hal-hal atau barang-barang yang milik orang lain. Sehingga kita itu tidak mau atau kita itu tidak merasa tersaingi dengan orang lain. Itulah kenapa teman-teman kita perlu bersyukur, perlu menentukan bahkan atau perlu menentukan kita harus memiliki barang ini berapa minimal dalam kehidupan kita. Kita perlu memahami itu sehingga kita bisa merasa cukup dan kita akan bersyukur dengan apa yang sudah menjadi milik kita dan sudah kita miliki. Well, itulah dia teman-teman 10 hal yang bisa membuat teman-teman itu gagal dalam melakukan atau mengadopsi gaya hidup minimalis. Jadi teman-teman, jika teman-teman adalah seorang pelaku gaya hidup minimalis yang pemula, teman-teman wajib nonton dari awal sampai akhir karena hal ini akan sangat membantu teman-teman semua. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman boleh meninggalkan komentar terbaik versi teman-teman sendiri di bawah kolom. Jangan lupa di like dan juga di share, dan juga teman-teman jangan lupa untuk subscribe, karena dengan subscribe secara tidak sengaja kita semua diketemukan di channel ini untuk kita saling membantu. Teman-teman membantu saya dengan menonton video saya, dengan mensupport saya sehingga saya terus berkarya dan membuat konten-konten terbaru seputaran gaya hidup minimalis ini. See you.